Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mariki Arya Darmawan dari kelompok Skilab 13 IKT 7 NPM 177000127. Di sini saya akan menjelaskan, menerangkan, mendeskripsikan dari dasar primer survei pada penderita multi trauma. Yang pertama, mahasiswa mendeskripsikan dan menerangkan persiapan primer survei pada tahap pre-hospital dan in-hospital. Yang pertama itu ada pre-hospital atau fase rumah sakit. Sebaiknya kejadian di dalam koordinasi dokter rumah sakit. Terus kerjasama yang baik antara dokter rumah sakit dan petugas lapangan akan menguntungkan penderita. Sebaiknya rumah sakit sudah memberitahu akan datang pasien yang akan diangkut ke rumah sakit. Selanjutnya, titik berat yang pada pre-hospital ini pada RW, terus kontrol pendarahan, syok dan imobilitas pasien. Lagi satu itu pengangkutan pasien ke rumah sakit. Selanjutnya itu ada fase in hospital atau fase rumah sakit, di mana dilakukan persiapan sebelum penderita tiba agar bisa melakukan resusitasi dengan waktu yang cepat. Lalu persiapan sebelum penderita tiba itu ada persiapan airway dari laryngoscope, endotracheal tube, cairan kristaloid, tenaga radiologi, tenaga laboratorium, dan sistem pemanggilan tenaga medik tambahan. Tenaga medik semua harus dihindari dari paparan penyakit yang menular, agar menggunakan alat-alat protektif seperti masker, protektif mata, baju kedap air, sarung tangan kedap air bila ada kontak dengan pasien. Yang kedua itu mahasiswa dapat menerangkan mengenai triase. Triase adalah cara pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia. Triase dilaksanakan berdasarkan pada kebutuhan ABC, itu airway, breathing, circulation pada pendarahan penderita. Triase juga berlaku pada pemilihan pasien di lapangan dan rujukan ke rumah sakit. Lalu ada triage, memisahkan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratannya, berdasarkan trauma atau penyakit, dan serta penanganan yang harus didahului. Lalu itu ada 4 warna, itu warna hijau, warna kuning, warna merah, warna hitam. Yang pertama itu ada warna hijau, itu kegawat daruratannya rendah. Contohnya itu batuk, pilek, demam, cedera namun kesadarannya penuh, luka bakar derajatnya 1, fraktur minor yang tertutup. Ini diprioritaskan yang ketiga, tidak mengancam nyawa namun darurat. Lalu ada warna kuning, ini kegawat daruratannya menengah. Contohnya itu asam urat, fraktur, kejang demam, luka tusuk, luka bakar, trauma toraks. Ini kegawatan daruratannya diprioritaskan yang kedua, namun prioritaskan mengancam nyawa namun tidak darurat. Lalu selanjutnya itu ada warna merah, ini memerlukan resusitasi kegawat daruratan yang paling tinggi. Ini contohnya serangan jantung, stroke. Ini prioritas paling pertama karena mengancam nyawa dan sangat darurat. Lalu selanjutnya itu ada warna hitam, ini untuk pasien yang sudah meninggal dan diprioritaskan untuk yang keempat. Selanjutnya untuk yang ketiga itu ada mahasiswa dapat menilai
mengenai trauma pada reversive trauma score. Yang pertama itu ada pernapasan rata-rata, itu faktor tak tetapnya itu 10 sampai 29 itu nilainya 4, di atas 29 itu nilainya 3, 6 sampai 9 itu nilainya 2, 1 sampai 5 itu nilainya 1, dan 0 itu nilainya 0. Yang kedua itu ada tekanan darah sistolik, itu di atas 89 itu nilainya 4, lalu 76 sampai 89 itu nilainya 3, 75 sampai 50 itu nilainya 50 sampai 79 itu nilainya 2, 1 sampai 49 itu nilainya 1, 0 nilainya 0. Selanjutnya untuk yang C itu ada nilai konversi GCS. Ada rumusnya itu C sama dengan D plus E1 plus F itu untuk yang dewasa. Lalu ada C sama dengan C sama dengan D plus E2 plus F itu untuk anak-anak. Lanjut untuk faktor tak tetapnya itu ada 13 sampai 15 itu nilainya 4, 9 sampai 12 itu nilainya 3, 6 sampai 8 itu nilainya 2, 4 sampai 5 nilainya 1, di bawah 4 itu 0, nilainya 0. Selanjutnya yang D itu ada pembukaan mata. Faktor tetapnya itu ada yang pertama spontan, itu nilainya 4, dengan suara itu nilainya 3, dengan nyeri itu nilainya 1, dengan nyeri nilainya 2, tidak sama sekali itu nilainya 1. Lalu ada E1 respon lisan. Selanjutnya itu ada E1 respon lisan untuk orang dewasa. Faktor tak tetapnya itu mengenal nilainya 5, bingung nilainya 4, tidak dapat mengenal kata-kata nilainya 3, tidak kata-kata tidak jelas nilainya 2, tidak ada itu nilainya 1. Lalu ada E2 respon lisan untuk anak-anak. Mengenal nilainya 5, menangis tapi lekas sembuh itu nilainya 4, secara terus-menerus menangis secara terus-menerus lekas marah itu nilainya 3, gelisah dan tidak tenang itu nilainya 2, tidak sama sekali itu nilainya 1. Selanjutnya untuk yang F itu ada respon motor. Faktor tak tetapnya itu ada menuruti perintah itu nilainya 6, nyeri setempat nilainya 5, nyeri dengan gerakan menarik itu nilainya 4, nyeri dengan gerakan fleksi nilainya 3, nyeri dengan gerakan ekstensi nilainya 2, tidak sama sekali itu nilainya 1. Selanjutnya nilai glauskoma, jumlah sama dengan D plus E1 atau E2 plus F. Lalu perubahan nilai trauma itu sama dengan nilainya plus A plus B plus C. Perkenalkan, nama saya Iwayan Gede Didi Wardiana. Di sini saya akan menjelaskan checkpoint nomor 4, yaitu mengenai penitikberatan pada fase prehospital. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pada tahap persiapan, yaitu ada 2 fase. Yang pertama ada fase prehospital, di mana pada fase ini semua kejadian itu harus dalam koordinasi antara petugas rumah sakit dan petugas lapangan. Jadi ketika ada koordinasi yang baik antara petugas rumah sakit dan petugas lapangan, maka akan menguntungkan sang pasien. Pada fase ini sangat dititikberatkan untuk penjagaan airway, kontrol perdarahan dan shock, imobilisasi pasien, dan juga pengiriman ke rumah sakit. Kemudian ada juga fase yang kedua, yaitu fase rumah sakit atau fase in hospital. Nah, pada fase ini dilakukan persiapan untuk menerima pasien sehingga dapat dilakukan resusitasi dalam waktu yang cepat. Nah, pada fase ini persiapannya harus dilakukan sebelum penderita itu tiba. Jadi persiapan apa saja yang dilakukan, yaitu perlengkapan berupa perlengkapan airway seperti laryngoscopy, endotracheal tube dan sebagainya. Kemudian kita juga akan mempersiapkan cairan kristalis seperti ringalaktat dan juga tenaga radiologi, tenaga laboratorium, dan juga pemanggilan
tenaga medik tambahan. Semua tenaga medis harus dihindari dari paparan penyakit menular, sehingga harus memakai alat-alat protektif seperti masker, perlindungan mata protektif seperti kacamata Google, kemudian sepatu, baju kedap air, dan juga sarung tangan kedap air bila kontak langsung dengan penderita. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai checkpoint nomor 5, yaitu mengenai primary survey. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan penderita. Pengelolaan penderita adalah berupa primary survey, kemudian dilanjutkan dengan secondary survey, dan terakhir yaitu terapi definitif. Nah, pada primary survey itu terdapat tindakan yang disebut dengan ABCDE. Nah, proses ini terdapat urutannya, yaitu yang pertama A, airway, yaitu cervical spine control, kemudian B, breathing, dengan jaga pernapasan dengan ventilasi, kemudian C, circulation, yaitu hemorrhage control, kemudian disability, yaitu status neurologis, dan exposure atau environmental control, yaitu kita membuka baju penderita dan cegah hipotermia. Nah, pada keadaan yang mengancam jiwa, resusitasi dapat dilakukan secara langsung pada saat itu juga selama primary survey. Nah, primary survey biasanya pada praktek lapangan itu sering dilakukan berbarengan atau simultan. Primary survey pada anak biasanya penilaiannya sama dengan orang dewasa, walaupun jumlah cairan, obat, jumlah darah, kemudian ukuran anak, kehilangan panas, dan pola perlukaan itu dapat berbeda. Kemudian pada orang hamil penilaiannya sama dengan orang tidak hamil, akan tapi perubahan anatomis dan fisiologis dalam kehamilan dapat mengubah respon penderita pada penderita hamil terhadap trauma. Nah, penting bagi kita untuk survival ibu dan anak itu adalah pengenalan dini adanya kehamilan yang dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan laboratorium atau HCG. Pada orang usia tua, kita memerlukan perhatian khusus karena cadangan fisiologi penderita itu seimbang dengan pertambahan umur. Oke, tahap selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai primary survey, yaitu ABCDE. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai airway dengan cervical control. Oke, kita ketika melihat pasien, kita akan langsung melakukan head tilt dan chin lift. Ini. Kemudian kita akan merasakan nafas pasien melalui hidung, ventilasinya bagaimana. Kemudian kita akan melihat juga pergerakan dada pasien sembari pasien bernafas, apakah pergerakan dadanya simetris atau tidak, apakah ada yang tertinggal atau tidak. Itu menandakan apakah ada obstruksi pada saluran pernafasannya. Kemudian kita juga merasakan hembusan nafas pasien gitu. Kemudian initial assessment pada airway itu biasanya kalau pasien bisa merespon dengan verbal seperti ini. Halo Bapak, pasien bisa merespon dengan verbal. Apa Bapak masih bisa bicara? Pemeriksaan neurologis tidak sepenuhnya dapat menyingkirkan perkiraan cedera vertebra cervicalis. Dalam keadaan kecurigaan fraktur atau cedera servikal, harus digunakan alat mobilisasi dan harus dipakai sampai fraktur atau cedera servikal itu dapat disingkirkan. Proteksi vertebra cervicalis merupakan hal yang sangat penting. Ingatlah dan anggap bahwa ada fraktur servikal pada setiap penderita multitrauma, terlebih bila ada gangguan kesadaran atau perlukaan di atas klavikula. Reevaluasi berulang terhadap airway itu sangat penting juga. Baik, saya akan menjelaskan mengenai algoritma airway. Seperti pada gambar di samping, algoritma airway kita lihat yaitu keperluan segera dari airway definitif dengan melihat kecurigaan adanya cedera servikal, yaitu dengan menggunakan oksigenasi atau ventilasi. Jika pada saat oksigenasi atau ventilasi terjadi apnea, maka akan diberikan intubasi orotrakeal dengan imobilisasi servikal segaris. Jika pada saat oksigenasi atau ventilasi dia bernafas, maka akan diberikan intubasi nasotrakeal atau orotrakeal dengan imobilisasi servikal segaris juga. Namun apabila terjadi cedera masofasial yang berat, maka itu langsung tidak dapat diintubasi.
Nah, ketika tidak dapat diintubasi, maka akan dilakukan airway surgical. Begitu pula pada saat apnea, jika telah dilakukan intubasi, namun dia tidak, jika pada saat apnea tidak dapat diintubasi, maka dia akan langsung melakukan airway surgical. Namun pada saat dia dioksigenasi, dia bernafas, kemudian tidak dapat diintubasi, maka akan diberikan tambahan farmakologik seperti masa relaksan. Kemudian intubasi orotrakeal, diberikan intubasi orotrakeal lagi. Jika tidak dapat diintubasi lagi, maka langsung dilakukan airway surgical. Maka pada saat dilakukan oksigenasi, dia bernafas, tahapannya itu lebih kompleks daripada yang lain. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemeriksaan breathing. Nah, pada pemeriksaan breathing kita kan pertama-tama ketika kita melihat pasien sudah diekspos pada leher dan dadanya. Ini kita anggap sudah diekspos dan sudah terbuka semuanya. Kemudian kita akan melakukan look dan listen, di mana pertama yaitu look, kita melakukan inspeksi pada pergerakan dada pasien, apakah simetris atau terjadi obstruksi atau ada fraktur, tanda-tanda fraktur atau flail chest. Kita melihat pergerakan dada pasien apakah simetris atau tidak. Kemudian kita melakukan palpasi. Kita melihat apakah ada deviasi pada trakeanya. Kita di sini masih normal. Kemudian pergerakan dada pasien seperti apa? Apakah simetris keduanya atau tidak? Ya, di sini masih simetris. Jadi untuk look itu masih normal. Kemudian kita akan listen. Listen pertama kita akan melakukan palpasi, di mana kita akan membandingkan kedua lapang paru pasien dengan melakukan perkusi di paru kanan dan paru kiri, dada kanan dan dada kiri sama dada kiri. Itu masih kedengaran sonor. Jadi di sini tandanya pasien paru-parunya masih ada udara dan tidak ada cairan seperti sekret darah dan lain-lain. Kemudian setelah kita selesai membandingkan dengan perkusi, kemudian kita akan melakukan auskultasi dengan stetoskop. Kita akan membandingkan kedua paru-paru pasien juga dengan melakukan auskultasi bilateral. Nah, ada 3 tanda klinis dalam waktu cepat dapat memberikan informasi hemodinamik. Yang pertama, tingkat kesadaran. Nah, volume darah yang menurun mengakibatkan perfusi otak itu berkurang, akan mengakibatkan penurunan kesadaran. Kemudian warna kulit. Warna kulit seperti wajah yang pucat, keabu-abuan, dan kulit ekstremitas yang pucat merupakan tanda dari hipovolemik. Kemudian nadi. Nah, pemeriksaan nadi yang besar seperti arteri femoralis, arteri karotis. Nah, untuk kekuatan nadi dan kecepatan, kemudian irama. Nah, nadi yang cepat dan kecil merupakan tanda dari hipovolemik. Walaupun dapat disebabkan oleh faktor lain, kecepatan nadi yang normal bukan jaminan bahwa dia itu normovolemik juga. Nadi yang tidak teratur merupakan tanda gangguan jantung, dan ketika tidak ditemukan pulsasi dan dari arteri besar itu merupakan tanda diperlukannya resusitasi. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan sirkulasi atau kontrol perdarahan. Jadi pada sirkulasi kita ketika ada pasien yang terjadi perdarahan, kita observasi dulu apakah perdarahannya eksternal atau internal. Kita melihat atau observasi perdarahan eksternal ketika kita melihat ada perdarahan di luar. Kemudian kalau observasi perdarahan internal itu terjadi di dalam tubuh pasien. Kemudian setelah kita observasi adanya perdarahan eksternal dan internal, kita perlu melihat tanda-tanda klinis dari pasien. Yang pertama yaitu tingkat kesadaran pasien. Itu biasanya pada pasien perdarahan itu tingkat kesadarannya itu bisa menurun karena pasien itu kehilangan darah. Kemudian nadi pasien kita periksa pada arteri-arteri besar saja seperti arteri femoralis dan juga arteri karotis. Kemudian kita pada nadi itu melihat kecepatannya bagaimana, kualitasnya bagaimana, dan juga pulsus paradoksus. Dan pada pulsus paradoksus ini biasanya semakin lama akan semakin menghilang pada penderita perdarahan. Kemudian kita juga memeriksa adanya memeriksa tekanan darah pasien, dan kita
Nah, dan kita memeriksa warna kulit pasien seperti apa. Biasanya pada pasien perdarahan itu warna kulit pasien itu pucat. Selanjutnya, setelah kita melihat tanda-tanda klinis dari pasien, kita akan melakukan tindakan. Yang pertama, ketika terjadi perdarahan eksternal, kita akan langsung tekan untuk melokalisir perdarahan, tekan pada lokasi perdarahan dengan menggunakan bidai pneumatik untuk kontrol perdarahan. Kemudian kalau terjadi perdarahan internal, kita perlu menghubungi spesialis bedah untuk rujuk. Selanjutnya, kita perlu juga memasang 2 kateter intravena pada pasien dengan cairan ring laktat yang sudah dihangatkan, dan atau mungkin bisa memberikan transfusi darah pada kasus tertentu. Selanjutnya kita akan tetap mencegah hipotermi pasien dengan memberikan selimut. Nah, pada kasus perdarahan biasanya kita dapat mengklasifikasikan menjadi 4 kelas berdasarkan berapa mililiter kehilangan cairannya. Nah, pada kelas pertama itu pasien atau penderita kehilangan darah sebesar 750 ml. Pada kelas 2, pasien kehilangan darah sebesar 750 ml sampai 1500 ml. Pada kelas 3, pasien kehilangan darah 1500 ml sampai 2000 ml. Pada kelas 4, pasien kehilangan darah lebih dari 2000 ml dan itu biasa sudah shock. Yang kedua dari circulation dan cardiac output adalah mengenai perdarahan. Nah, pada perdarahan luar atau perdarahan eksternal itu harus dikelola dengan primary survey. Nah, perdarahan eksternal dihentikan dengan cara penekanan pada luka. Nah, spark udara atau pneumatic splanting device juga dapat mengontrol perdarahan. Tourniquet juga sebaiknya jangan dipakai karena dapat merusak jaringan, bisa menyebabkan iskemia distal, sehingga tourniquet hanya dapat digunakan bila sudah ada amputasi dari traumatik. Kemudian sumber perdarahan internal biasanya adalah perdarahan pada rongga toraks, abdomen, dan sekitar fraktur tulang panjang, fraktur pelvis, dan luka tembus dada perut. Dan sehingga perdarahan-perdarahan internal tersebut memerlukan penanganan yang intensif. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan disability atau pemeriksaan status neurologis. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan 2 pemeriksaan, yaitu AVPU dan GCS. Pertama yaitu AVPU atau kepanjangannya alert, voice, pain, dan unresponsive. Untuk pemeriksaannya seperti ini. Pada pasien ini keadaannya adalah unresponsive. Jadi ketika sudah pada tahap alert itu pasiennya tidak sadar sama sekali. Kalau misalnya alert itu pada orang normal kan biasanya sudah pada keadaan sadar pada keadaan sekitarnya. Kemudian pada voice, halo pak, pasien tidak dapat merespon dengan rangsangan suara. Kemudian untuk pain, kita akan melakukan rangsangan nyeri, pasien tidak merespon. Kemudian karena semua tindakan sudah saya lakukan, karena voice dan pain sudah dilewati dan tidak ada respon juga, artinya pasien itu tidak atau unresponsive. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai Glasgow Coma Scale, yaitu suatu pemeriksaan tingkat kesadaran sederhana yang sering dilakukan pada fasilitas kesehatan. Nah, pada Glasgow Coma Scale ini ada beberapa respons yang akan kita periksa, yaitu respon yang pertama yaitu respon buka mata, respon yang kedua respon verbal, respon yang ketiga adalah respon motorik. Respon buka mata yang paling tinggi nilainya adalah 4 dan yang paling rendah adalah 1. Untuk respon verbal yang paling tinggi adalah 5, respon verbal yang terendah adalah 1. Untuk respon motorik yang paling tinggi adalah 6 dan respon motorik yang paling rendah adalah 1. Saya akan melakukan pemeriksaan respon buka mata dimulai dari skala yang tertinggi yaitu skala 4, di mana pasien akan membuka mata secara spontan seperti ini. Baik, kemudian yang kedua adalah respon
buka mata dengan skala 3, di mana pasien akan membuka mata ketika diberi rangsangan suara. Pak. Ya, seperti ini. Pasien akan membuka mata ketika diberi respon suara. Maksudnya rangsangan suara. Kemudian yang ketiga, pada respon buka mata, yaitu skala nomor 2, di mana pasien membuka mata ketika diberikan rangsangan nyeri. Seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu skala nomor 1, di mana pasien ketika diberi rangsangan suara maupun rangsangan nyeri tidak ada respon sama sekali. Seperti ini. Pak, tolong buka matanya. Kemudian diberikan rangsangan nyeri, pasien tidak ada respon juga, maka ditetapkan pada KCS respon buka mata skala 1. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa respon verbal. Respon verbal yang skala yang tertinggi yaitu skala 5, di mana pasien ketika ditanya atau kita ajak bicara, pasien dapat berorientasi dengan baik atau berbicara nyambung sesuai topik. Seperti ini. Halo Bapak. Nama Bapak siapa? Okta. Bapak dari mana? Denpasar. Bapak tahu sekarang ada di mana? Di rumah sakit. Iya, seperti itu. Kemudian yang skala selanjutnya adalah skala 4, di mana pasien ketika ditanya atau diajak berbicara itu sedikit tidak nyambung dan pasien terlihat bingung. Seperti ini. Halo Bapak. Nama Bapak siapa? Kemudian kita lanjutkan dengan skala yang ketiga, di mana pasien ketika kita ajak berkomunikasi atau kita ajak bicara, jawaban dari pasiennya menggunakan kata-kata tidak teratur atau tidak nyambung. Seperti berikut ini. Halo Pak, nama Bapak siapa? Ola. Bapak tahu sekarang ada di mana? Disney. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan dengan skala yang terakhir yaitu skala yang 1, di mana ketika kita beri rangsangan suara dan rangsangan nyeri pada pasien ini tidak ada jawaban secara verbal maupun respon sama sekali, itu tidak ada. Seperti ini. Halo Bapak. Halo Pak. Baik, seperti itu, tidak ada respon sama sekali. Baik, saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan respon terakhir yaitu respon motorik, di mana kita akan lakukan dari skala yang paling tinggi yaitu skala 6. Pasien akan merespon dan melakukan perintah dengan baik. Seperti ini. Halo Bapak. Coba Bapak digerakkan ya, tangan kirinya terlebih dahulu bisa diangkat, kemudian bisa diturunin, kemudian tangan kanan ya diturunin, kaki kiri ya silahkan turunin, kaki kanan ya turunin. Baik, seperti itu pasien dapat mengikuti perintah dengan baik. Kemudian untuk skala yang kedua yaitu skala 5, di mana pasien ketika diberi rangsangan nyeri, pasien dapat menepis rangsangan tersebut atau bisa melakukan melokalisir nyeri. Seperti ini. Ketika saya berikan rangsangan nyeri, ya pasien dapat menepisnya. Kemudian skala selanjutnya adalah skala 4, di mana pasien ketika diberikan rangsangan nyeri pada suatu anggota gerak tertentu atau anggota badan tertentu, pasien dapat melakukan fleksi normal seperti ini. Saya akan berikan rangsangan nyeri, ya, pasien dapat melakukan fleksi dengan normal. Kemudian pada skala yang ketiga, di mana ketika saya memberikan rangsangan nyeri, pasien akan melakukan fleksi abnormal seperti ini. Nah, kemudian pada skala yang kedua, pasien ketika saya berikan rangsangan nyeri, pasien akan melakukan ekstensi abnormal seperti ini. Kemudian yang terakhir skala 1, di mana pasien ketika saya berikan rangsangan maupun rangsangan nyeri maupun rangsangan suara, pasien tidak ada respon seperti ini. Halo Pak, Bapak, seperti itu, tidak ada respon sama sekali. Nah, pada respon
buka mata, kita akan langsung coba pada pasien. Nah, pada pasien ini kita akan melihat apakah pasiennya buka mata dengan spontan atau tidak ketika kita datang. Jadi pada pasien ini tidak spontan, jadi kita lanjutkan dengan itu spontan skala 4. Jadi karena tidak spontan, kita lanjutkan dengan skala yang ketiga, yaitu dengan memberikan rangsangan suara. Halo Bapak. Ya, di sini pasien sudah sadar, dalam keadaan sadar, jadi kita berikan skala 3 untuk respon buka mata. Kemudian untuk respon verbal, kita akan mencoba berkomunikasi dengan pasien, apakah pasiennya dapat berorientasi dengan baik atau tidak. Kemudian yang pertama, saya akan bertanya langsung kepada pasien, Bapak, apakah saya boleh tahu nama Bapak siapa? Ya. Nama saya nggak tahu. Di sini pasien terlihat kebingungan, jadi kita sudah melewati skala yang kelima, yaitu berorientasi dengan baik. Di sini pasien tidak terlihat berorientasi dengan baik, dan pasien terlihat kebingungan, yaitu tepat pada skala 4, di mana pasien terlihat bingung untuk merespon rangsangan verbal dari saya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan respon motorik, di mana yang pertama kita akan memberikan perintah kepada pasien, apakah pasien bisa mengikuti perintah yang saya berikan atau tidak. Bapak, coba Bapak angkat tangan kirinya, apakah bisa? Tangan kanannya? Nggak bisa. Kaki kiri? Susah juga. Kaki kanan? Nggak bisa ya? Oke, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan respon motorik dengan memberikan rangsangan nyeri. Kita melihat bagaimana respon pasien. Baik. Di sini pasien memberikan respon berupa menepis. Jadi pasien mencoba untuk melokalisir nyeri yang sudah saya berikan. Jadi kita akan berikan skala yang ke-5 pada respon motorik. Baik, selanjutnya pada pemeriksaan disability kita juga memeriksa pada pupil, yaitu kita memeriksa apakah pasien isokor atau anisokor dengan menggunakan pen light. Baik, kita langsung saja kita praktekkan kepada pasien. Sini. Baik, di sini pasien sudah di sini pasien masih dalam keadaan normal, yaitu isokor. Baik, sekian pemeriksaan disability. Kita lanjutkan dengan exposure atau environmental control. Jadi kita melakukannya pada pasien, yaitu yang pertama kita akan mengekspos semua pakaian dari pasien. Jadi pasien buka baju, kadang bisa digunting. Kemudian setelah sudah terekspos, pasien tetap dijaga suhu tubuhnya untuk mencegah terjadinya hipotermi dengan memberikan selimut. Baik, sekian pemeriksaan primary survey. Terima kasih.